kecilkan itu. Oke anak-anak kami sekalian, selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Oke. Baik. Untuk memulai pembelajaran kita ini, kita mulai dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa surgawi, kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan atas rahmat yang Kau berikan bagi kami, karena Engkau sudah berikan perlindungan bagi kami sepanjang hari tadi. Tuhan, kami juga akan melanjutkan kegiatan ini dengan mempelajari tentang klasifikasi materi. Bantu anak didik kami ya Tuhan, supaya mereka bisa tetap semangat mengikuti kegiatan ini. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu karena Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lihat anak-anak, judul materi kita ini adalah klasifikasi materi dan perubahannya. Sebagaimana kamu sudah dapatkan kemarin pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup, dikatakan bahwasanya klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Jadi kalau klasifikasi benda atau klasifikasi materi yaitu pengelompokan benda yang akan dilakukan berdasarkan wujudnya, berdasarkan perbedaan dan persamaan sifat yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa diharapkan mampu membedakan wujud zat. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Oke anak-anak, kita akan mulai mempelajari tentang materi tersebut. Apa yang dikatakan dengan materi? Nah, supaya tahu itu, Ibu akan jelaskan sebentar dulu bahwasanya materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi akan dapat dipelajari melalui klasifikasinya, sifatnya, dan perubahannya. Apa yang dikatakan dengan klasifikasi materi? Klasifikasi materi itu adalah pengelompokan benda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Mari anak-anak sekalian, kita mencoba mengelompokkan benda. Bagaimana langkah-langkah yang harus kita ketahui? Langkah pertama yaitu mengamati karakteristik ataupun ciri-ciri dari benda tersebut. 2. Mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Ketiga, mengklasifikasikan benda yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. 4. Memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Itulah langkah-langkah yang harus kita ketahui di dalam mengelompokkan atau mengklasifikasikan materi. Baik anak-anak kami sekalian, materi berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi zat padat, cair, dan gas. Lihat anak-anak kami sekalian. Wujud padat itu ditunjukkan oleh benda logam. Wujud cair ditunjukkan oleh air, dan gas ditunjukkan oleh udara. Atau katakanlah, wujud dari gas adalah udara, wujud dari cair adalah air, minyak, dan lain-lain sebagainya. Wujud dari padat adalah benda logam. Antara ketiga wujud zat tersebut pasti terdapat perbedaan sifat yang mereka miliki antara lain. Untuk zat padat, bentuk dan volumenya tetap. Sedangkan untuk zat cair, bentuknya sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Sedangkan pada gas,
bentuk dan volumenya tidak tetap. Itu ditinjau dari segi bentuknya. Yang kedua, bagaimana dengan jarak antar partikel? Kalau pada zat padat, jarak antara partikelnya sangat padat atau sangat rapat. Sedangkan untuk zat cair lebih renggang. Untuk gas, jarak antar partikel gas tersebut sangat renggang, maka dia bebas bergerak. Yang ketiga, partikel-partikel zat padat tak dapat bergerak bebas. Kenapa? Karena memang jaraknya tadi sangat rapat sekali. Sedangkan untuk partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Untuk gas, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas sekali. Itulah perbedaan antara ketiga sifat wujud zat tersebut. Oke. Klasifikasi terdiri atas zat tunggal dan campuran, atau klasifikasi materi itu terdiri atas zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Anak-anak kami sekalian, apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dirubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa, sedangkan bagian terkecil dari unsur disebut atom. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih sederhana dengan cara kimia. Unsur logam dan lambangnya. Di sini kamu lihat ada 8 unsur yang ditampakkan, baik dengan nama Latin, nama Indonesia, dengan lambang unsur. Salah satu diantaranya adalah aluminium. Indonesianya aluminium, lambang unsurnya Al. Nah, kemudian unsur non-logam juga ditunjukkan di sini. Ada 8 contoh, misalnya oksigen salah satunya. Dalam Latinnya oksigen, nama Indonesianya juga oksigen, lambang unsurnya adalah O. Hidrogen, nama Indonesianya juga hidrogen, lambangnya adalah H. Sedangkan karbon, dalam bahasa Indonesianya adalah karbon juga, lambang unsurnya adalah C besar. Kemudian sulfur, nama Indonesianya adalah belerang dengan lambang unsur adalah S. Fosforus, nama Indonesianya adalah fosfor, lambang unsurnya adalah P, F. Bukan, ya F ya. Nitrogen, nama Indonesianya juga nitrogen, lambang unsurnya N. Jodium, nama Indonesianya jodin, lambang unsur adalah I besar. Nama Latinnya nitrogen, itu yang ke-8. Indonesianya juga nitrogen, lambang unsurnya adalah N. Nah, anak-anak kami sekalian, bagaimana cara pemberian lambang unsur? Hal itu dibuat berdasarkan cara pemberian lambang unsur Berzelius. Apa yang dikatakannya rupanya? Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yang mana huruf awal dan dari nama Latinnya. Kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, bagi unsur yang memiliki huruf awal yang sama, ditambahkan atau diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Apakah unsur logam dengan non-logam berbeda? Pasti berbeda. Di mana letak perbedaannya? Yang pertama kita lihat bahwasanya logam itu wujudnya padat. Nah, pada suhu kamar dia berwujud padat kecuali raksa. Sedangkan pada non-logam wujudnya padat, cair, dan gas. Itu kalau pada non-logam ya. Kemudian yang kedua, dapat ditempa dan dapat diregangkan. Untuk non-logam bersifat rapuh dan tak dapat ditempa. Yang ketiga, untuk logam dia dapat dijadikan sebagai pengantar listrik dan pengantar panas yang baik. Sedangkan untuk non-logam dia bersifat sebagai non-konduktor atau tidak dapat mengantarkan panas kecuali grafit.
Bagaimana fungsinya? Atau apa fungsi daripada unsur, baik unsur logam maupun unsur non-logam tersebut? Nah, contohnya adalah natrium. Natrium itu dengan simbol Na, N besar A kecil, itu berguna untuk dijadikan sebagai bahan pembuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Yang berikut strontium, itu lambang unsurnya adalah S besar R kecil, di mana berguna untuk membuat warna merah pada kembang api. Yang ketiga adalah magnesium dengan simbol Mg. Fungsinya adalah untuk pembuatan atau untuk bahan pesawat, ya, artinya paduannya itu digunakan untuk bahan pesawat. Paduan apa? Paduan magnesiumnya itu. Lalu yang berikut adalah jodin dengan simbol I besar. Fungsinya adalah sebagai bahan antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam berjodium. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana. Contohnya antara lain air. Unsur penyusunnya adalah hidrogen dengan oksigen. Yang kedua, garam dapur. Unsur penyusunnya adalah natrium dengan klorin, sedangkan gula tebu atau sukrosa itu unsur penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Maka campuran itu terdiri atas campuran yang homogen dan campuran yang heterogen. Nah, anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Sedangkan tugas kamu nanti akan Ibu kirim melalui WA Ibu sendiri. Oke? Baik. Sekian dan terima kasih. Kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.